Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,14%. Dengan total market cap mencapai di 942 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 0,39% dalam 24 jam terakhir di angka 19.000 ya, 19.377. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi 0,9 alias ya kalau dibuatin 1% lah ya, di angka 1326. Lalu BNB, dia meningkat sebesar kurang lebih setengah persen di angka 284. XRP meningkat dengan cukup signifikan 9% ya, 9%-an. Dan ini bisa dibilang karena fundamental ya. Jadi sepertinya SEC mulai menunjukkan titik lemah ya. Sepertinya dia akan cave in di akhir tahun, which is good ya. Bagus untuk cryptocurrency in general. Dan sekarang ada di angka 48 sen. Untuk Cardano, dia meningkat tipis sebesar setengah persenan. Lalu untuk Solana dia meningkat sebesar 1,82%. Dan Dogecoin terkoreksi sebesar 0,33%. Dan untuk Atom sepertinya masih cenderung ke bawah oleh downtrend dan koreksi lagi sebesar 1,12%. Ya. Nah, sesuai pembahasan DCWT kita kemarin, ada dua hal penting economic calendar kemarin. Ya. Yang pertama adalah GDP. Nah, GDP hasilnya netral ya, dia tidak lebih tinggi daripada forecast ya. Jadi oke lah, ini netral, kita skip. Nah, selanjutnya adalah initial jobless claim. Ini sebenarnya data yang nggak bagus untuk cryptocurrency market ya, karena kita bisa lihat di sini better than expected. Saat pengangguran lebih sedikit di Amerika atau berkurang bahkan seperti di sini ya, previous month itu di 209.000, sekarang di 193.000, berarti ada penurunan. Harusnya ini menjadi satu hal yang bagus untuk indeks dolar. Tetapi pada faktanya indeks dolar malah melemah ya. Nanti kita bahas kenapa secara TA-nya. Karena menurut gua jawabannya bukan secara fundamental ya, tapi karena secara TA. Selanjutnya, kenapa Bitcoin bertahan? Ya, kalau lu bandingkan di sini Bitcoin ya, lu bandingkan dengan beberapa indeks Amerika seperti Nasdaq, S&P dan kawan-kawannya ya, malah cenderung drop lagi ya. Nah, salah satu jawabannya adalah karena mungkin Bitcoin akan sebentar lagi ada option expiry ya, tepatnya pada tanggal 30 alias hari ini ya. Dan ini senilai 2,2 miliar USD ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini mereka adalah bentuknya call ya, di atas dari 21.000. Jadi ini mungkin yang jadi salah satu penyebab kenapa Bitcoin cenderung bertahan dibandingkan dengan beberapa risk on asset lain ya. Oke. Dan sekarang kita akan lanjut ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa kemarin dia berhasil daily close di atas dari 19.200-an, which is good, sesuai dengan PR yang kita harapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 20 sudah mulai menjadi resisten yang menyebalkan atau belum? Karena kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, ya, dia 2 minggu lah, 2 minggu lebih terakhir, kita bisa lihat MA20 menjadi satu resisten yang cukup menyebalkan. Seperti di tanggal 14 September di sini, tanggal 15, lalu di sini ya tanggal 27 juga sempat menjadi satu resisten menyebalkan, dan sepertinya pada hari ini dia mulai retest lagi sebagai suatu resisten ya. Nah, sekarang PR-nya kita mulai ubah sedikit ya, atau bisa bilang ditambah lah, bukan diubah, ditambah. Yang pertama, seperti kemarin, bertahan di atas dari 19.200 ya, close daily kalau bisa tetap di atas dari situ. Yang kedua adalah kalau bisa juga dia sekalian reclaim MA20 sebagai satu resisten. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, MA20 sudah menjadi resisten yang cukup menyebalkan sejak tanggal 14 September lalu. Ya, jadi ya kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu lalu ya. Jadi semoga saja bisa secepat mungkin di reclaim. Oke, jadi itu adalah PR short term untuk Bitcoin. Sekali lagi gue recap, ada dua. Yang pertama, bertahan di atas dari 19.200-an ya. Dan yang kedua adalah reclaim MA20 ya. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke PR untuk long term dari Bitcoin. Seperti yang sudah sering kita bahas juga ya, PR yang paling urgent sekarang adalah dalam 2 hari lebih 21 jam ke depan, Bitcoin harus ya, atau jangan harus lah, lebih tepatnya gue berharap Bitcoin bisa weekly close di atas dari 19.200. Karena kalau sampai dia kembali lagi ke reject dan close di bawah ya, apalagi kalau rapih, itu memberikan satu sinyal kepada market bahwa 19.200 sudah menjadi suatu resisten di time frame weekly. Ya, jadi sekali lagi, ini penting dalam 2 hari lebih 21 jam ke depan,
Bitcoin gua berharap Bitcoin bisa kembali reclaim lagi 19.200 ya. Setelah dari situ tentunya PR-nya adalah MA20 yang sudah semakin mendekat, yang sekarang ada di angka 22.600-an ya. Nah, andaikan kita bisa reclaim 20 ya, dan apalagi bukan cuma reclaim, tapi kita ini bisa jadikan ini sebagai suatu support. Nah, itu adalah pertanda kita mulai masuk ke bull market. Karena lagi-lagi seperti yang gue sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya, MA20 ya di weekly ini adalah bull support band. Kita ambil langsung lah visualisasinya ya. Kita cari bull support band. Ini sudah sering kita pakai sebenarnya ya. Cuman belakangan ini kita jarang pakai karena ya memang lagi bear market. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat ya, bull support band itu sekarang ada di angka 22.600-an sampai 24.300-an. Ya, jadi apabila Bitcoin bisa reclaim ini dan menjadikan lagi si bull support band ini sebagai support, itu adalah pertanda bull market dari BTC dimulai. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu dan itu yang tentunya sangat kita harapkan. Ya, tapi lagi-lagi sekarang masih ya cukup jauh lah kesannya. Jadi step by step dulu aja. Yang sekarang PR long termnya adalah kembali reclaim 19.200 sebagai support. Ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara short term dan untuk long termnya ya. Sekarang kita akan geser ke indeks dolar ya. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin terjadi pelemahan yang lumayan signifikan sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini sedikit melawan fundamental news ya. Kemarin kita bisa lihat data initial jobless claim itu bagus. Tetapi ya, indeks dolarnya malah nembus 111 ya. Jadi ini ada harapan nih buat kita secara TA-nya ya. Secara TA-nya dia tembus struktur support. Nah, semoga saja pada hari ini dia akan ke-reject oleh 111,99 atau kalau mau dibuletin lebih gampang 112 ya, dan mulai membuat pattern yang lebih bearish untuk ini ya, untuk indeks dolar tentunya. Dan semoga saja MA20 nggak berhasil memantulkan juga indeks dolar ya, karena lagi-lagi buat lo yang belum mengerti korelasinya, indeks dolar ini berkorelasi negatif dengan risk on asset ya. Maka dari itu harapan kita adalah indeks dolar jatuh ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sekali lagi untuk Nasdaq, S&P dan juga Dow Jones, dia masih cenderung ini ya, malah cenderung drop dibandingkan dengan Bitcoin. Ada kemungkinan juga selain dari Bitcoin punya option expiry, kalau nggak salah Apple tuh ada sesuatu yang di downgrade gitu kalau nggak salah. Apanya gue nggak tahu, gue lupa ya. Tapi gue baca newsnya sekilas tadi. Dan karena dia di downgrade, ini menarik semua tech stock. Nah, jadi kayaknya ini mungkin mempengaruhi juga indeks-indeks saham di Amerika Serikat. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan makronya dan kita akan lanjut ke buy limit. Tetapi sebelum kita lanjut ke buy limit, seperti biasa, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like, bisa subscribe, bisa juga lo cek link referral kita di bawah. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum lanjut, kita akan dengar dulu berita bahagia dari BitGet, di mana kita bisa mendapatkan 5 bonus eksklusif hanya untuk Anda. Yang pertama, kita bisa trading spot tanpa fee, ya. Jadi mulai dari tanggal 6 September sampai waktu yang ditentukan nanti di depan, ya, kita bisa trade secara free untuk spot. Ya. Dan yang kedua ada juga kita bisa berkesempatan mendapatkan bonus sebesar 1 juta BGB ya, dengan trading volume yang lebih dari 500 USDT, kita akan mendapatkan prize pool dengan hadiah utama sebesar 1 juta BGB. Dan hadiah akan didistribusikan secara proporsional dengan volume perdagangan setiap pengguna selama periode kampanye. Jadi semakin besar volumenya, semakin besar juga prize pool yang kalian dapatkan dari 1 juta BGB ini. Ya. Lalu selanjutnya juga ada hold dan dapatkan airdrop proyek populer. Nah, di sini berlaku dari tanggal 6 sampai 11 September. Dan selanjutnya juga di sini akan ada beli kripto populer dengan diskon 50%. Nah, ini sudah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya juga. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah beli ETH dengan diskon 50% di grup coin. Dan tentunya ada banyak lagi seperti stable savings dan macam-macam. Ya, jadi buat yang tertarik, bisa cek link referral di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin untuk buy limitnya ya. Dan seperti yang kita bisa lihat, kemarin posisi spot sudah terjemput atau buy limit pertama untuk spot sudah terjemput di 19.200. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit tipis sebesar berapa nih? Ya 0,78% ya, not bad.
Nah, tapi baik lagi untuk spot gue pribadi lebih sarankan untuk jangka panjang. Jadi ya sudah, kita nggak usah terlalu pikirkan short term gain. Nah, untuk short term, kita harus pikirkan posisi long. Nah, posisi longnya gimana nih? Kalau hari ini retest bisa buka, benar bisa buka. Tetapi MA20 cukup dekat. Nah, jadi secara SOP legal atau bukan legal lah. Lu boleh buka posisi long di 19.200 kalau terjadi retest kedua. Tetapi dengan catatan TP-nya cukup dekat, yaitu di MA20. Maka resikonya cenderung sedikit lebih tinggi. Ya. Jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk buka posisi long di 19.200, kalian sudah bisa pasang pending order di 19.200. Nah, posisi TP-nya ada dua, antara MA20 yang bisa dibilang lebih yang lebih konservatif ya, atau bisa pertimbangkan di MA50 yang sekarang ada di 20.600-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short, tinggal kita balik logikanya ya. Andaikan nih ya posisi long kita profitable, kita udah dapat posisi. Andaikan ya ke-reject-nya di 20. Kalau ke-reject di 20, gue pribadi nggak akan buka posisi short atau nggak akan mempertimbangkan posisi short karena kita bisa lihat MA20 udah semakin turun. Dan kalau kita nunggu retest juga jujurnya secara risk reward nggak terlalu bagus. Nah, lu bisa pertimbangkan posisi short apabila ya Bitcoin ternyata malah tembus dari 20 dan retest MA50 ya. Retest 1 dan retest 2 seperti biasa ya, nggak cuma retest sekali tentunya ya. Kalau terjadi konfirmasi di MA50 sebagai resisten, monggo buka posisi short di 50 dan target TP-nya bisa pertimbangkan antara di MA20 atau di 19.200. Tapi in theory kayaknya kalau nanti sampai kalau harga udah sampai di daerah MA50, kemungkinan besar MA20 akan cukup dekat dengan 19.200. Ya, jadi bisa dibilang kurang lebih mirip lah secara TP-nya ya. Jadi itu untuk posisi long, short dan buy limit pertama ya yang ada di 19.200. Buy limit kedua bisa pertimbangkan di 18.400-an dan buy limit ketiga optional. Lo bisa di 17.600 atau kalau mau ngikutin statistik di bear market sebelumnya, lo bisa pertimbangkan di daerah 15.600 yaitu turunan 30% dari MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat dalam 2 hari terakhir secara price action cukup menarik ya. Kita bisa lihat pada tanggal 28 dia sempat jebol ya. Dia daily close di bawah dari 17,28. Kemarin dia berhasil reclaim walaupun nggak terlalu besar ya reclaimnya. Dan hari ini bisa dibilang adalah retest pertama ya. Nah, kita lihat nih, apakah pada hari ini AVAX akan bisa bertahan di atas dari 17,28. Tepatnya besok pagi ya. Jam 7 pagi kalau AVAX masih bisa daily close di atas dari 17,28, maka ini masuknya menjadi retest pertama. Tinggal kita tunggu besoknya ya. Besoknya kalau terjadi retest lagi itu adalah konfirmasi ya. Jadi tinggal kita tunggu besok kalau daily close seperti ini di atas dari 17,28, kita tunggu lusa ya. Dia retest lagi, monggo buka posisi long dengan target TP di daerah antara MA20 atau 18,15. Ya, tentunya 20 nanti akan semakin dekat, maka ini akan menjadi target TP yang lebih konservatif, ya. Nah, untuk target yang lebih agresif tentunya di 18,15. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short gimana? Untuk posisi short ada dua skenario ya. Yang pertama adalah skenario bullish, di mana AVAX naik sesuai dengan harapan kita untuk posisi longnya ya. Misalkan lusa dia retest dan naik lagi ke atas, lalu ke reject di 18,15. Retest 1, retest 2, nah monggo bisa buka posisi short di sini dengan target TP nanti antara di 20 atau di 17,28. Itu untuk yang bullish. Nah, andaikan dalam beberapa hari ke depan ternyata AVAX malah jebol ke bawah. Nah, kita bisa pertimbangkan shortnya justru di sini. Retest 1, retest 2, buka posisi short di 17,28 dan TP di 16,64. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi sebenarnya secara strukturnya gampang dan nggak ribet. Ya, antara yang mana jadi support dan resisten aja, as easy as that. Ya. Nah, selanjutnya untuk struktur mix ya, untuk AVAX quite mix dalam beberapa hari terakhir ya. Tetapi kalau secara overallnya makronya masih cenderung bearish dengan jelas membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan lower high ya.
Oke, dan selanjutnya atom atau kosmos. Kita bisa lihat bahwa sepertinya atom mulai kehilangan momentum ya, dan tentunya secara struktur mulai pecah ya. Tadinya membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Sekarang dengan jelas mulai membuat suatu lower low dan lower high ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya ada suatu setup short yang cukup jelas ya. Jadi pada tanggal 22, pada tanggal 28 dia sempat menahan $13. Tetapi besoknya kita bisa lihat dia langsung turun dan bisa dibilang malah merubah si $13 ini berubah menjadi suatu resisten ya. Nah, jadi bisa dibilang ini sudah terjadi retest pertama. Nah, untuk kalian tertarik untuk buka posisi short bisa pertimbangkan langsung buka pending order sebenarnya ya, karena lagi-lagi sudah terjadi retest 1. Kalau terjadi retest 2 berarti ya otomatis kita sudah bisa buka posisi short. Jadi bagi kalian tertarik, silakan buka pending order di $13 dengan target TP-nya di 11,74 sen ya. Yang ini merupakan suatu struktur support yang terbentuk pada tanggal 6 dan 7 September lalu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk atom, untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tentunya tinggal kita balik logikanya, andaikan sudah terjadi sesuai dengan analisa kita nih, ke atas, retest, lalu dia turun ke bawah kena TP. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 ya. Tentunya sekali lagi target TP-nya tinggal kita balik ke $13 ya. Jadi literally gue nggak mau bikin satu SOP yang ribet ya, karena kalau bikin SOP yang ribet ujung-ujungnya pusing sendiri ya. Nah, sekarang untuk secara struktur seperti apa ya? Secara struktur kita bisa lihat bahwa jelas ya yang menjadi permasalahan terbesar dari atom adalah MA200. Jadi setelah dia gagal tembus berkali-kali di tanggal 9 sampai tanggal 13 dia koreksi. Nah, tetapi hebatnya dia masih berhasil bounce back dan sempat tembus untuk di sini basically sempat 3 hari lah di atas dari MA200. Tetapi karena kondisi makro juga nggak terlalu bagus, akhirnya mulai ke bawah lagi. Dan setelah dia jebol di sini, kita bisa lihat dia sangat struggling dengan MA200. Sampai akhirnya di tanggal 27 dia mulai pecah struktur lagi, ya membuat suatu lower low yang baru. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk atom. Dan untuk posisi spot, gue lupa tadi ya. Untuk posisi spot bisa lo pertimbangkan juga di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di $11 lebih 74 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa lihat kemarin rally-nya cukup epic ya. Dalam sehari dia meningkat sebesar 8,21%. Masuknya mungkin ke pump kali ya kalau sebesar ini ya. Dan kalau kita lihat juga di sini dia selain dari reclaim, hari ini sudah retest pertama di MA200. Jadi mungkin ya bisa dibilang ini tanda-tanda dia akan membuat suatu higher high mungkin ya. Nah, tapi lagi-lagi gue akan bahas dulu sebelum kita secara TA-nya, seperti gue katakan sedikit di depan, ini terjadi karena fundamental XRP yang membaik ya. Dimana kita tahu XRP sepertinya semakin jelas nih kemenangannya dengan SEC. Kita tahu bahwa SEC beberapa kali tidak mau kerjasama saat diminta untuk memberikan evidence ke ini saat dia lagi ada court ruling lah dengan dengan SRP atau lebih tepat dengan Ripple. Nah, sekarang mereka sudah dikasih deadline di akhir tahun. Dan sepertinya perkembangan kasus semakin baik, akhirnya diterima bagus oleh market dan harga mulai naik lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak buka posisi long apabila hari ini berhasil bertahan di atas dari 200 dan besok retest? Kalau besok berhasil retest kedua ya, di MA200, sebenarnya kita bisa buka posisi long. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan di sini ya? Waktu di sini RSI-nya tembus 70. Maka dari itu gue nggak sarankan buka posisi long. Tetapi setelah dia koreksi ke sini, walaupun jujurnya gue berharap lebih dalam ya, minimal 20, ya, tetapi lagi-lagi udah terlanjur naik sekarang. Kondisi RSI-nya masih oke buat di sini. Ya, jadi kalau sampai besok terjadi retest kedua, bolehlah lu buka posisi long. Target TP-nya, nah ada dua nih. Yang pertama target TP yang konservatif itu struktur ya, struktur di sini di 50 sen. Nah, yang kedua lu bisa pertimbangkan di 56 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau lu lihat juga pada hari ini atau bukan hari ini, tepatnya kemarin ya, dia literally week-nya berhenti di struktur sini. Jadi ini memberikan sekali lagi satu konfirmasi bahwa ini mulai berubah menjadi satu struktur resisten ya.
Maka dari itu ini menjadi TP pertama atau TP konservatif, ini menjadi TP yang lebih agresif, ya. Untuk posisi shortnya tentunya tinggal kita balik, kita lihat dia ke-reject di mana. Kalau dia ke-reject 50 sen, terjadi retest 1, retest 2, monggo bisa short ke 200. Kalau ternyata dia sampai atas sini, ya berarti bisa kalian lihat juga kalau retest 2 kali, ya. Nah, lu bisa pertimbangkan TP-nya di 50 sen atau di MA 200, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya BNB. Satu candle hasilnya berbeda-beda kemarin, ya. Jadi kalau lu lihat, kalau lu sudah buka posisi short sesuai dengan SOP kemarin, ya, kita bisa lihat bahwa lu harusnya udah kena TP. Tapi kalau lu konservatif, ya jadi lu lihat di sini, ya. Lu udah buka posisi short di daerah 282,7, ya. Dia langsung kena TP di sini, ya, di MA20 di berapa nih tepatnya? 277,6. Tetapi kalau lu yang agresif dan target TP lu di 276,1 nggak kena, ya. Jadi ya kemungkinan besar sekarang antara sudah cut loss atau lagi mikir-mikir mau cut loss, ya. Jadi kalau untuk cut loss balik lagi ke lu masing-masing, ya. Untuk buka posisi cenderung samalah, seragam. Tapi untuk cut loss orang punya caranya masing-masing. Kalau gua pribadi, kondisi seperti ini cut loss, ya. Kalau lu punya posisi short dan minus sekarang cut loss karena udah tembus dari struktur. Sesuai SOP aja. Tapi ada juga yang SOP-nya misalkan dengan minus. Misalkan margin gua udah minus 10%, 5%, gua baru cut loss. Itu juga boleh, ya. Jadi lagi-lagi buat lu yang masih dalam kondisi minus sekarang shortnya karena TP-nya di agresif, ya boleh pertimbangkan untuk cut loss sesuai dengan SOP lu, ya. Nah, selanjutnya gimana nih setupnya? Kalau kita lihat di sini, dia mulai retest 282,7 sebagai support. Tapi lagi-lagi belum terbukti, ya, masih belum terjadi konfirmasi. Jadi kita harus lihat apakah besok BNB akan daily close di atas dari 282,7 atau tidak. Kalau dia close di atas dari situ, berarti lusanya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini. Tapi jujurnya posisi longnya sedikit bikin deg-degan. Karena MA50-nya sudah sangat-sangat dekat sekali. Ya, jadi boleh aja lu buka, tapi gua kasih dulu reminder secara risk reward ratio-nya not the best, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB untuk posisi long dan short. Untuk posisi spot bisa pertimbangkan juga antara di 282,7 atau di 276,1. Tentunya di sini lebih high risk, ya. Oke, dan untuk struktur BNB masih cenderung bearish, ya, tapi nggak separah beberapa aset yang lain. Tapi masih cenderung bearish karena masih membuat suatu lower high, dan ada probability kalau sampai ke reject lagi 50 di sini akan lower high lagi, ya. Jadi kita tunggu dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa minimal retest lagi struktur di sini atau tidak, ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.